Apa kabar anak-anakku kelas 10, IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, dan IPA 5? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Untuk pertemuan keempat pada kali ini, Ibu tidak akan memberikan materi, tetapi Ibu akan membahas tugas ketiga kemarin yang Ibu berikan di Google Classroom. Tugas 3 kemarin ada 5 soal, pilihan ganda. Ibu akan membahas dari mulai soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, itu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak Y kurang dari 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita kembalikan lagi ke dalam sifat, yaitu masih ingat sifat-sifat nilai mutlak atau sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak itu ada sifat yang keempat, yaitu sifat yang keempat, di mana nilai mutlak X kurang dari A, ini akan sama dengan X lebih besar dari min A kurang dari A. Nah, berdasarkan soal, nilai mutlak Y kurang dari 3, maka jawabannya adalah Y lebih besar dari min 3 kurang dari 3. Karena A-nya itu adalah 3, maka jawabannya nilai mutlak Y lebih besar sama dengan min 3 kurang dari, lebih besar dari min 3, tidak ada sama dengan di sini ya, lebih besar dari min 3 kurang dari 3. Ini berdasarkan pilihan ganda yang kemarin, jawabannya adalah A. Kemudian untuk soal yang kedua, di mana soalnya adalah penyelesaian dari nilai mutlak 7Y min 12 min 3 lebih besar dari 6. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita ubah bentuk nilai mutlaknya ke dalam bentuk dasar. Jadi tanpa ada embel-embel apapun di samping kanan atau kirinya. Berarti ini min 3 ini harus kita pindahkan atau kita hilangkan. Caranya, nilai mutlak 7Y min 12 min 3, untuk menghilangkan min 3 ini harus ditambah 3. Maka, jika ruas kanan kiri ditambah 3, ruas kanan juga harus ditambah 3. Nah, sehingga di sini min 3 plus 3 hasilnya adalah 0, tinggal nilai mutlak 7Y min 12 itu lebih besar dari 6 ditambah 3 adalah 9. Gitu. Kalau bentuknya sudah seperti ini adalah bentuk dasar dari nilai mutlak, maka kita bisa menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak ini berdasarkan sifat nilai mutlak, yaitu sifat yang kedua, di mana sifat yang kedua ini nilai mutlak X lebih dari A, maka X akan kurang dari min A, atau X-nya lebih dari
A. Karena di sini menggunakan tandanya adalah tanda lebih dari. Ini lebih dari, ini lebih dari. Nah, maka kita lanjutkan. Nilai mutlak 7Y min 12 lebih dari 9 akan sama dengan 7Y min 12 kurang dari min 9 atau 7Y min 12 lebih dari 9. Kita selesaikan satu persatu mulai dari yang lebih dari. Maka 7Y ini min 12, supaya hilang min 12 ditambah 12. Kalau ruas kanan ditambah ruas kiri ditambah 12, maka ruas kanan juga harus ditambah 12. Sehingga 7Y ini menjadi 0. 7Y kurang dari min 9 ditambah 12 itu 3. Sehingga Y-nya kurang dari 3. Sama-sama dibagi 7 akan menjadi 3/7. Nah, kemudian untuk yang pertidaksamaan berikutnya yaitu 7Y min 12. Untuk menghilangkan min 12, kita menambahkannya dengan 12. Kalau ruas kiri ditambah 12, maka ruas kanan juga harus ditambah 12. Ini. Maka 7Y min 12 ditambah 12 hasilnya 0. 7Y lebih dari 21. 9 tambah 12, 21. Sehingga 7Y lebih dari 21. Untuk menghilangkan 7, ini masing-masing dibagi 7. Dibagi 7. 7 dibagi 7 itu 1. 1 kali Y lebih besar dari 21 dibagi 7 adalah 3. Maka jawabannya Y kurang dari 3/7 atau Y lebih dari 3. Paham ya? Ini soal yang nomor 2. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, soalnya adalah himpunan semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari nilai mutlak 2X plus 1 kurang dari nilai mutlak 2X min 3. Nah, jika ada soal bagian ruas kiri dan ruas kanan itu menggunakan nilai mutlak, maka sebaiknya menggunakan cara sifat atau menggunakan sifat nilai mutlak yang pertama. Sifat nilai mutlak yang pertama yaitu nilai mutlak jika dikuadratkan maka akan sama dengan nilai mutlak X dikuadratkan maka akan sama dengan X kuadrat. Maka nilai mutlaknya akan hilang. Nah, ini jika masing-masing ruas dikuadratkan, di mana nilai mutlak 2X plus 1 kurang dari nilai mutlak 2X min 3, ini dikuadratkan, nilai mutlak 2X plus 1 dikuadratkan, kurang dari nilai mutlak 2X min 3 juga dikuadratkan, maka nilai mutlaknya akan hilang. Menjadi 2X plus 1 kuadrat kurang dari 2X min 3 kuadrat. Cara menyelesaikan pertidaksamaan ini ada dua cara. Cara yang pertama, nah, kita bisa menggunakan A plus B
dikali A min B itu akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini adalah rumus di mana kita bisa memanfaatkan rumus ini ke dalam penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Untuk 2x ditambah 1 kuadrat kurang dari 2x min 3 kuadrat. Nah, kita pindahkan ini ke ruas kiri menjadi negatif, maka 2x plus 1 kuadrat dikurang 2x min 3 kuadrat akan kurang dari 0. Nah, lihat, ini bentuknya sama dengan ini. Ini ya. Bentuk ini sama dengan bentuk ini. Nah, maka kita bisa menyelesaikannya di mana kita misalkan ini adalah A, ini adalah B. Sehingga penyelesaiannya adalah dalam kurung A plus B. A-nya adalah 2x plus 1 ditambah dengan B. B-nya adalah 2x min 3. Kemudian dikali dengan A min B. A-nya adalah 2x plus 1. Sedangkan B-nya adalah 2x min 3. Kurang dari 0. Sekarang kita buka kurungnya. 2x plus 1 plus 2x min 3 dikali dengan 2x plus 1 min kali 2x itu sama dengan min 2x. Kemudian min dikali dengan min 3 adalah plus 3. Kurang dari 0. Kita operasikan 2x ditambah 2x menjadi 4x. 1 dikurang 3 itu min 2. Kemudian 2x dikurang 2x habis. 1 ditambah 3 itu adalah 4. Kurang dari 0. Maka diperoleh suatu pertidaksamaan. Kemudian ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan 4x min 2 dalam kurung 4 itu sama dengan 0 sehingga 4x min 2 sama dengan 0. 4x sama dengan 2 sehingga x-nya sama dengan 2 per 4. Atau kalau disederhanakan menjadi x sama dengan 1 per 2. Nah, kalau kita buat garis bilangan karena ini suatu pertidaksamaan, kita mau mencari daerah mana yang diinginkan, maka kita buat garis bilangan di mana tandanya adalah di sini. Kita gunakan bulatnya penuh karena bulatnya kosong. Bulatnya kosong karena tidak ada sama dengan ya. Bulatnya kosong di titik 1 per 2. Ini bulatnya kosong. Nah, sekarang daerah mana yang positif negatif dengan cara menguji titik, di mana uji titik yang paling mudah adalah di saat titiknya x sama dengan 0. Untuk uji titik x sama dengan 0, posisi 0 itu ada di sini. Posisi 0 ada di sini. Di sini posisi 0. Nah, kita misalkan x sama dengan 0, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. 4 dikali 0 itu adalah 0.
maka tinggal min 2 dikali 4 hasilnya adalah negatif. Maka di sini adalah negatif. Kemudian di sini positif. Nah, sekarang daerah mana yang diinginkan? Daerah yang diminta adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya adalah daerah yang negatif. Maka daerah yang untuk posisi X sama dengan 0, posisinya di sini ya. Salah. Untuk posisi X, diulangi lagi. Untuk posisi X sama dengan 0 itu daerah intervalnya daerah bagian sini. Kemudian ini yang, karena di sini 0, setengah, 1, dan seterusnya. Maka kalau kita uji titik 0 tadi hasilnya negatif, maka di sini yang negatif, di sini yang positif. Nah, sekarang daerah yang diminta adalah daerah yang negatif, maka penyelesaiannya adalah daerah yang negatif. Nah, ini adalah penyelesaian untuk daerah yang negatif. Sehingga X itu kurang dari 1/2. Ini tidak ada sama dengan karena di sini bulatnya kosong, karena di sini juga tidak ada sama dengan, ya. Sehingga jawabannya adalah X kurang dari 1/2. Cukup mudah ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa dipahami karena materi pertidaksamaan nilai mutlak butuh ketelitian dalam menghitung sehingga hasilnya akan benar. Kita lanjutkan untuk soal yang ini baru cara yang pertama. Ibu lanjutkan cara yang kedua. Kalau ini menggunakan rumus. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu kita ubah pensilnya. Cara 2. Nah, cara yang kedua di mana tadi 2x plus 1 kuadrat kurang dari 2x min 3 kuadrat. Nah, ini masing-masing bisa dikuadratkan. Kalau cara tadi itu kelebihan cara yang pertama, kita sudah langsung mendapatkan pemfaktorannya. Kalau ini kita butuh memfaktorkan dulu. Sehingga memang lebih enaknya kita menggunakan cara yang pertama. Tetapi kalau kalian tidak paham dengan cara yang pertama, bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini, kita cari dulu untuk 2x plus 1 kuadrat. Kita bisa cari di sini. 2x plus 1 kuadrat, itu artinya adalah 2x plus 1 dikali dengan 2x plus 1. Nah, ini kita kalikan satu per satu. Mulai dari 2x kali 2x itu 4x kuadrat. Kemudian 2x kali plus 1 hasilnya adalah plus 2x. Kemudian 2x kali plus 1 juga sama plus 2x. Dan yang terakhir adalah 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Maka 4x kuadrat, ini 2x ditambah 2x bisa dioperasikan menjadi 4x plus 1. Begitu juga untuk 2x min 3. Kita kerjakan di sini 2x min 3 kuadrat itu artinya adalah 2x min 3 dikali dengan 2x min 3. Maka akan sama dengan 2x kali 2x itu 4x kuadrat. 2x kali min 3 itu min 6x. Kemudian 2x kali min 3 juga min 6x.
Kemudian yang terakhir adalah min 3 kali min 3 itu plus 9. Nah, ini akan sama dengan 4x kuadrat. Operasikan untuk min 6x. Min 6x itu menjadi min 12x ditambah 9. Nah, kita masukkan ini ke sini. Kita ganti dengan 2x plus 1 kuadratnya dengan 4x kuadrat plus 4x ditambah 1. Kurang dari 2x min 3 kuadratnya menjadi 4x kuadrat min 12x plus 9. Nah, sekarang kita pindahkan semua ruas kanan ini ke ruas kiri dengan tanda yang berubah. 4x kuadrat min 4x kuadrat, kemudian plus 4x, ini min 12 berubah tanda menjadi plus 12x, kemudian plus 1 berubah menjadi min 9 kurang dari 0. Nah, sekarang kita hapus, kita operasikan, ini dikurang, hasilnya adalah 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat habis ya, menjadi 0. Kemudian untuk 4x ditambah 12x itu 16x. 1 dikurang 9 itu min 8, kurang dari 0. Nah, sekarang 16x kita faktorkan ya. Difaktorkan menjadi, kita keluarkan di mana ini 16 atau 8 kali 2x min 1. Nah, ini 8 kalau kita kalikan dengan 2x hasilnya adalah 16x, 8 dikali min 1 hasilnya min 8. Maka ini 8, 2x min 1 dirubah menjadi persamaan, sehingga 8-nya itu sama dengan 0 atau 2x min 1 sama dengan 0, sehingga 2x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita buat garis bilangan sama seperti cara yang pertama. Buat garis bilangan, batasnya adalah 1/2. Karena ini, karena di sini kurang dari, ini kurang dari dan tidak ada sama dengannya, maka di sini bulatnya kosong. Nah, sekarang kita uji titik. Uji titik yang paling mudah itu di titik x sama dengan 0. X sama dengan 0. Posisi x sama dengan 0 itu di sini. Di posisi x sama dengan 0. Kita uji titik, kembalikan lagi ke sini. Nah, kalau misal ini 0, ini ke sini juga boleh atau ke sini juga boleh. 16 kali 0 itu 0 dikurang 8 hasilnya adalah min. Berarti di sini negatif, negatif. Di sini adalah positif, positif. Karena yang diminta adalah daerah yang kurang dari 0 itu artinya adalah daerah yang negatif. Maka penyelesaiannya adalah daerah yang negatif. Ini adalah penyelesaian, daerah penyelesaian. Nah, sekarang berarti untuk x itu kurang dari 1/2. Nih. Berarti hasilnya sama ya. Kalau misal untuk membuktikan apakah jawaban ini benar, kita kembalikan lagi ke soal, di mana kalau x kurang dari 1/2, kita bisa ambil salah satu titik di daerah yang dimana x kurang dari 1/2. Kita misalkan x sama dengan 0. X sama dengan 0 itu termasuk x kurang dari 1/2. Kita kembalikan lagi ke soal, di mana soalnya adalah nilai mutlak 2x plus 1 kurang dari nilai mutlak 2x min 3. Kita substitusikan x-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0 itu hasilnya 2 kali 0 itu hasilnya 0 ditambah 1
kemudian kurang dari 2 kali 0 juga hasilnya 0 dikurang 3. Berarti 0 ditambah 1 itu nilai mutlak 1, kemudian 0 dikurang 3 itu nilai mutlak min 3. Nah, nilai mutlak 1 adalah 1, nilai mutlak min 3 adalah 3. Apakah pernyataan 1 kurang dari 3 ini pernyataan yang benar? Ini adalah pernyataan yang benar. Maka penyelesaiannya adalah penyelesaian yang benar. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari 1/2. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Soal yang keempat, untuk soal yang keempat, di mana soalnya adalah soal yang keempat, kita ganti warnanya warna hitam. Nah, untuk soal yang keempat, penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x ditambah 5 kurang dari sama dengan x ditambah 3. Ini juga ada dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan sifat yang pertama, kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan definisi. Ibu akan jelaskan kedua-duanya, baik menggunakan menggunakan sifat yang pertama maupun dengan definisi. Karena nanti di soal yang kelima itu harus menggunakan cara yaitu cara definisi. Ini kita akan menjawabnya. Jawab dengan menggunakan cara 1. Cara 1. Cara yang pertama, di mana kalau kita ingat sifat yang pertama, sifat nilai mutlak, di mana nilai mutlak E itu jika dikuadratkan, maka akan sama dengan E kuadrat. Nah, sekarang dikuadratkan masing-masing ruasnya. Nilai mutlak 2x plus 5 kurang dari sama dengan x plus 3. Nilai mutlak 2x plus 5 kuadrat kurang dari sama dengan x, ini dikurung ya, x plus 3 kuadrat. Maka kalau nilai mutlak dikuadratkan, nilai mutlaknya hilang menjadi 2x plus 5 kuadrat kurang dari sama dengan x plus 3 kuadrat. Sekarang kita operasikan, ini kita pindahkan ruas, berarti 2x plus 5 kuadrat dikurang dengan x plus 3 kuadrat. Nah, ini kita gunakan cara yang menggunakan rumus ya. Di mana rumusnya adalah A kuadrat min B kuadrat itu akan sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Nah, ini cara yang paling mudah. Sekarang ini kita anggap sebagai A, ini anggap sebagai B. Berarti untuk yang A plus B berarti A-nya 2x plus 5 ditambah dengan B-nya adalah x plus 3. Kemudian dikali dengan A min B. A-nya adalah 2x plus 5, kemudian dikurang dengan B-nya adalah x plus 3. Kurang dari sama dengan 0. Nah,
kurungnya dibuka, 2E plus 5 ditambah E ditambah 3 dikali dengan 2E plus 5 dikurang E. Ini min kali X itu min X. Min kali plus 3 hasilnya adalah min 3. Kurang dari sama dengan 0. Sekarang kita operasikan. 2X ditambah X itu 3X. 5 ditambah 3, 8. Kemudian 2X dikurang min X itu X. 5 dikurang 3 plus 2. Nah, ini kurang dari sama dengan 0. Maka 3X plus 8, X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Ini adalah suatu pertidaksamaan kuadrat. Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. 3X plus 8, X plus 2 sama dengan 0. Maka 3X plus 8 sama dengan 0. 3X sama dengan min 8. X sama dengan min 8 per 3. Atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Garis bilangan untuk batasannya min 1/8. Min 1/8 posisinya di sini. Min 8/3. Min 1/8. Di sini adalah min 2. Lihat, bulatnya itu penuh karena ada sama dengan. Ini ada sama dengan ya. Bulatnya penuh karena ada sama dengannya. Maka di sini bulatnya penuh. Di sini juga bulatnya penuh. Nah, sekarang kita uji titik. Uji titik yang paling mudah. Uji titik yang paling mudah itu di mana titiknya X sama dengan 0. Posisi X sama dengan 0 itu ada di sini. Ini posisi X sama dengan 0. Karena ini min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Sekarang kita uji kalau X-nya 0, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. Jika X-nya 0, ini juga 0, maka 8 dikali 2. Untuk 16 itu positif, maka di sini positif, negatif, positif. Nah, sekarang yang diminta adalah yang kurang dari 0. Kurang dari 0. Kurang dari 0, ini juga kurang dari 0, maka daerah yang negatif, yang kurang dari 0. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi daerah yang negatif ini merupakan daerah penyelesaian untuk yang pertama. Jadi X itu nanti dulu ya. Kita buat dulu, karena ini suatu nilai mutlak, maka harus ada syarat. Ini, jika bentuknya seperti ini, nah, ya, ruas kiri tidak ada tanda mutlak, maka syaratnya ini harus lebih besar sama dengan 0. Karena ini syaratnya harus positif, karena nilai mutlak. Maka untuk syarat di mana syaratnya X plus 3 itu lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya lebih besar sama dengan min 3. Kita buat garis bilangan.
Ini min 3. Ini bulatnya penuh karena tidak ada sama dengan. Nah, sekarang min 3, X lebih besar sama dengan min 3 itu arahnya ke kanan. Lebih besar itu ke kanan ya. Kalau lebih kecil itu ke kiri. Maka ini adalah penyelesaian untuk yang syarat. Ini garis bilangan yang pertama. Ini adalah garis bilangan yang kedua. Nah, sekarang hasilnya atau jawabannya itu adalah irisan dari garis bilangan yang pertama dan garis bilangan yang kedua. Maka buat dulu garis bilangannya. Ini adalah min 3, min 8/3, kemudian min 2. Nah, irisan itu berarti yang terlewati oleh dua garis bilangan. Yang pertama tadi ini gabungannya. Ini yang pertama. Kita buat arsirnya ke arah kanan. Kemudian untuk garis bilangan yang kedua yaitu ini bulatnya penuh. Sekarang untuk garis bilangan yang kedua itu min 3 arahnya juga ke kanan. Nah, kita buat arsirannya yang berlawanan arah. Nah, sekarang irisan dari kedua garis bilangan yang dilewati oleh dua arsiran. Berarti daerahnya ini. Nah, karena ini dilewati oleh dua arsiran, yaitu arsiran yang ke kanan dan arsiran yang ke kiri. Maka inilah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya adalah E lebih besar sama dengan min 8/3 kurang dari sama dengan min 2. Ini menggunakan sama dengan karena bulatnya penuh. Bulat penuh berasal dari sini. Nih ya, berasal dari sini. Nih, ini bulatnya penuh karena ada sama dengan. Atau kita lihat di soal. Di soalnya itu ada sama dengan, maka bulatnya penuh. Maka jawabannya adalah X lebih besar dari X lebih besar sama dengan min 8/3 kurang dari sama dengan min 2. Ini adalah cara yang pertama, yaitu menggunakan sifat 1. Kemudian Ibu akan jelaskan untuk cara yang kedua, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Untuk menggunakan definisi nilai mutlak itu akan Ibu lanjutkan di bagian yang kedua. Ya, ini Ibu akhiri dulu. Ibu lanjutkan di bagian yang kedua.